Clara yang turun dari motor, tiba-tiba saja dia sudah berada di depan motor. Padahal Agus nggak ngerasain tuh kalau orang turun dari motor biasanya kan ada goyang-goyangnya ya. Tapi ini enggak. Begitu berhenti, Agus nengok ke belakang, tiba-tiba si Clara udah di depan motor. Emangnya kenapa tante? Clara baik-baik aja kan? Hari ini saya mau merencanakan sesuatu yang spesial tante. Makanya saya bawa bunga sama coklat ini. Cuman habis ngomong kayak gitu, Ibu Betty kembali berlinang air mata. Halo teman kisah kalian, kembali lagi bersama saya Ian. Hari ini saya akan kembali membawakan kisah horor atau misteri. Tapi sebelum saya mulai menceritakan kisahnya, kita lihat dulu yang satu ini. Teman kakak, kali ini saya akan membawakan sebuah kisah romantis horor yang dikirimkan oleh teman kita bernama Agus. Sebut saja Agus ya. Nama dan tempat sudah saya samarkan. Kisah ini terjadi pada tahun 2018. Dan kisah ini berasal dari ibu kota yaitu Jakarta. Awal kisah, Agus menceritakan perkenalannya dengan seorang wanita yang kita sebut saja namanya Clara. Nah, jadi Agus bertemu Clara di sebuah kafe di daerah Jakarta. Ya sebut aja Jakarta ya, kalau udah wilayah nanti ketahuan lagi kafenya di mana. Oke. Nah, jadi ketika Agus sedang pesan kopi, dia duduk tepat di seberangnya ada seorang wanita yang cantik menurut Agus. Dan dia pun ngebet ya, wah ini kok cakep banget nih cewek nih. Terus langsung aja dia samperin kan. Misi, boleh kenalan nggak? Boleh duduk bareng? Dan tiba-tiba saja si cewek ini mempersilahkan si Agus. Oh ya udah silakan aja mas. Oh si Agus pun wah enak banget nih. Padahal udah mikir bakalan ditolak gitu kan. Nah Agus pun kemudian duduk di samping Clara. Dan mereka pun berkenalan. Halo nama saya Agus, saya Clara. Cuman yang bikin Agus bingung itu nih cewek kok acuh tak acuh gitu ya. Padahal pertama udah baik, udah boleh duduk ya kan, udah kenalan. Tapi cuek banget gitu. Kalau ditanyain jawabnya, oh iya mas, oh enggak mas, oh iya, oh enggak, gitu-gitu aja. Sedangkan Agus kan berusaha membuat percakapan itu supaya mengalir lebih enak ya. Sampai akhirnya dikasihlah nomor WA Clara ke Agus. Dan percakapan pun semakin intens ya. Tapi anehnya ya seperti tadi itu. Jawabannya iya atau enggak aja. Oke, tibalah pulang. Dari situ percakapan mulai intens di WA. Mereka WA-an setiap hari ya toh. Kalau mereka sempat ketemu, mereka ketemu. Tapi ya seperti itu, keanehannya itu si Clara ini sikapnya dingin terhadap Agus. Segala macam cara Agus udah upayakan supaya Clara mau lebih terbuka sama dia. Jadi di WA pun sama, jawabannya iya enggak gitu. Ternyata sebetulnya itu Clara menyimpan hati kepada Agus. Cuman karena Clara itu trauma, sudah beberapa kali dia membuka hatinya kepada laki-laki, tapi setiap kali itu pula selalu dikecewakan.
entah selingkuh atau LDRan atau bagaimana. Pokoknya menurut cerita Clara ke Agus seperti itu. Jadi ya Agus mulai paham lah, oh mungkin butuh waktu ya untuk si Clara ini membuka hatinya kepada aku. Dan kemudian selama sebulan nih, ya istilahnya PDKT selama sebulan lah ya. Udah chatan, pergi bareng. Dan tibalah saat dimana mereka kembali lagi pergi jalan berdua. Pada saat mereka lagi nongkrong seperti biasa, malmingan, tiba-tiba saja Clara langsung ngomong, Agus, mau nggak kalau kita tuh pacaran? Dan Agus pun kaget ya, loh kok malah Clara yang nembak? Padahal selama ini kan dia dingin banget gitu kan. Ya tanpa berpikir panjang Agus langsung terima, oke gitu. Dan mulai saat itu mereka sudah menjadi pasangan. Itu dan Agus seneng banget nih pokoknya kan. Nah pada saat itu Agus sudah senang, sudah gembira, hati berseri-seri. Agus berniat mengantarkan pulang Clara. Ketika Agus mau mengantarkan Clara pulang, Clara tuh menolak. Agus pun bingung ya, kok ini baru jadian malah nolak diantar pulang. Ya udahlah ya, daripada nanti diputusin baru jadian terus masa langsung diputusin. Yain aja deh, yang penting sekarang Clara tuh udah jadi pacar aku, Agus bilang kayak gitu. Dalam hatinya. Agus bilang kayak gitu dalam hati. Dan Agus pun pulang ke rumahnya dan Clara pulang ke rumahnya sendiri. Nah, keanehan terjadi setelah kejadian itu. Selang 2 hari kemudian Agus mencoba WA Clara tapi tidak dijawab. Kalaupun dijawab itu lama sekali, misalnya 2 jam, 3 jam baru dijawab. Hati Agus kan gusar ya, ini kok kenapa sih baru jadian bukannya chatannya ini makin intens, malah balasnya suka-suka gitu kan. Dan jawabannya itu pun sama, iya, tidak, gitu-gitu aja. Hari ketiga, Agus berencana mengantarkan Clara kembali untuk bertemu dengan Agus. Cuman anehnya di situ, setiap kali Agus menjemput Clara, Clara selalu menolak untuk menjemput di rumahnya. Clara selalu meminta dijemput di kuburan yang ada dekat rumahnya. Jadi rumahnya itu ada gang dan sebelahnya kuburan. Jadi Clara minta dijemput di kuburan itu. Di gang dekat dengan kuburan itu. Ya sudah, Agus nggak bisa ngomong banyak, yang penting Agus turutin, Agus jemput nih. Nah setiap mereka pergi, penampilan Clara pun tidak seperti biasanya. Agus melihat Clara itu kok mukanya seperti lebih putih dibandingkan dengan wanita lain. Cuman ya Agus sih nggak ambil pusing ya. Yang penting mereka udah jalan berdua, udah seneng-seneng. Tapi ya itu, sekarang Clara itu lebih banyak murungnya daripada ketawa-ketawanya. Apakah Clara itu nggak happy jadian sama Agus? Pokoknya Agus berpikir keras banget deh pokoknya. Oke, kemudian Agus nganter pulang, besoknya dia ajak pergi lagi, hari keempat Clara itu minta dijemput di kuburan dekat gang rumahnya. Dan minta jemputnya itu selalu di atas jam 7 malam atau setelah maghrib. Ya Agus sih selama beberapa hari itu biasa aja ya, nggak terlalu bingung. Hari kelima, waktu Agus mengantarkan Clara pulang, Clara itu sama sekali tidak tersenyum. Dan tiba-tiba saja ketika Agus menghentikan motornya, Clara tiba-tiba saja sudah ada di samping dia. Terima kasih ya mas, udah gitu aja. Agus bingung, ya udah dia udah ngomong gitu ya pergi. Nah hari ke-6, ketika Agus
mengantarkan Clara, keanehan pun kembali terjadi. Clara yang turun dari motor, tiba-tiba saja dia sudah berada di depan motor. Padahal Agus nggak ngerasain tuh kalau orang turun dari motor biasanya kan ada goyang-goyangnya ya. Tapi ini enggak. Begitu berhenti, Agus nengok ke belakang, tiba-tiba si Clara udah di depan motor. Ya cuman Agus nggak gitu ngirauin ya. Yang penting kan Agus udah nganterin si Clara, pacarnya, dia udah seneng, udah ajak pergi. Ya sudah, Agus pulang. Nah, sampai akhirnya datanglah hari ke-7 yaitu weekend. Wah, weekend kan biasanya happy ya. Malam panjang, pergi jalan-jalan. Tapi lain halnya dengan Agus. Agus memang hari itu niatan pengen ketemu Clara. Jadi dia sudah menyiapkan diri, dia udah bawa bunga, dia sudah bawa coklat. Nah, Agus kan langsung memacu motornya menuju rumah Clara. Akan tetapi, begitu sampai di rumah Clara, bukan Clara yang menyambut dia di pintu gerbang rumahnya Clara, tapi ibunya Clara. Kita sebut saja ibunya Clara itu bernama Betty. Agus kan bingung ya. Bu Betty pun keluar dengan mengernyitkan keningnya, menandakan bahwa dia tuh bingung. Agus pun makin bingung, loh kok keluar mukanya bingung kayak gitu. Agus pun menyapa, selamat sore tante, saya mau ketemu Clara. Kemudian Ibu Betty dengan muka tambah bingung, Clara? Kenapa Clara nak? Iya, Clara tante, yang biasa saya ajak keluar. Terus Ibu Betty dengan raut muka sedikit marah dan sedikit kebingungan, tidak lama kemudian tiba-tiba air mata pun berlinang dari matanya. Agus kan jadi tambah bingung. Tante kenapa tante? Kok nangis tante? Gini ya, nah Agus, mendingan kamu masuk dulu deh ke rumah. Kemudian Agus pun mengikuti saran Ibu Betty dengan masuk ke dalam rumah. Silakan duduk dulu, nak. Iya tante, kata Agus. Kemudian Betty pun mengambil segelas air untuk Agus. Gini ya nak, memangnya kamu tidak tahu apa yang terjadi dengan Clara? Agus ngelihat Ibu Betty dengan muka kebingungan. Emangnya kenapa tante? Clara baik-baik aja kan? Hari ini saya mau merencanakan sesuatu yang spesial tante. Makanya saya bawa bunga sama coklat ini. Cuman habis ngomong kayak gitu, Ibu Betty kembali berlinang air mata. Dia langsung berkata, begini nak, Clara itu sudah meninggal dunia seminggu yang lalu. Dan Agus pun langsung terkaget. Apa tante? Seminggu yang lalu? Loh, seminggu yang lalu saya hampir tiap hari tante jalan sama Clara. Ah, yang bener nak. Clara itu seminggu yang lalu sehabis pulang sama kamu, dia bilang sama tante mau pulang sendiri. Tapi ketika sedang menunggu jemputan, tiba-tiba saja ada mobil kencang nabrak dia. Kata polisi, yang mengendarai mobil itu dalam keadaan mabuk. Clara yang di pinggir jalan pun tertabrak. Akhirnya meninggal dunia di tempat nak. Agus pun tambah kaget. Jadi seminggu ini saya jalan sama siapa tante? Ya mungkin inilah rasa sayangnya Clara kepada kamu nak. Mungkin dia sangat amat sayang kepada kamu, makanya dia tetap menemani kamu selama seminggu ini. Terus, apakah saya boleh lihat makamnya di mana tante?
Iya nanti saya tunjukin ya nak. Jadi Agus masih nggak percaya. Selama seminggu ini kan dia chatan terus sama Clara. Nanya mau pergi kemana, apa, bagaimana. Dan dia buru-buru ngeluarin HP-nya. Tapi tante, selama seminggu ini kan saya chatan terus sama Clara. Oh iya nak, ya cuman HP-nya Clara hancur, rusak. Waktu itu jatuh, pecah, udah ya pokoknya nggak bisa dinyalain lagi nak. Oh kalau gitu saya lihat deh chatan saya sama dia tante, ada kok nih. Kemudian Agus pun membuka WA. Tapi anehnya ketika WA-nya dibuka, itu WA-nya Agus dan Clara, Agus mengetik, jadi ada kata-katanya. Tapi waktu Clara menjawab kosong. Agus ngetik lagi, jawabannya kosong. Loh, Agus kan bingung ya. Perasaan kemarin waktu WA-an ada kok kata-katanya Clara menjawab, kok ini sekarang kosong ya? Ya nggak tahu nak. Mungkin waktu itu ya memang yang membalas itu adalah arwahnya Clara. Oh gitu ya tante. Ya sudah tante. Nah kemudian mereka pun langsung menuju makamnya Clara yang tidak jauh dari sana. Setelah mereka sampai, ternyata selama ini Agus menjemput Clara itu tepat di depan makamnya Clara. Yang tidak jauh dari pintu masuk pemakaman. Jadi misalnya ini makam, pintu masuk makam. Jadi Agus jemput Clara di sini, si makamnya tuh di sini. Jadi persis seberangan gitu, nggak jauh lah. Dan Agus pun kaget. Oh jadi selama seminggu ini saya jemput Clara tepat di depan makamnya. Ya itulah barusan kisah yang dikirimkan oleh Agus. Kisah cinta yang sangat romantis. Ternyata sampai meninggal pun Clara masih mencintai Agus. Pesan moral yang bisa didapat dari kisah ini adalah cintailah orang yang kamu sayangi dengan sungguh-sungguh. Buat teman-teman kakak yang ingin mengirimkan kisah horor atau misterinya, bisa hubungi nomor atau email di bawah ini. Terima kasih sudah menonton, ditunggu video selanjutnya.